Setelah melalui perjalanan panjang dari kota ke kota, kini Honda DBL tiba di kota Kupang. Kota ini adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap tahunnya, Honda DBL terus berkeliling mengunjungi 25 kota di Indonesia untuk mencari bakat-bakat terbaik di dunia basket. Tanpa kenal lelah, semangat-semangat baru yang akan mengharumkan nama bangsa di kancah basket terus dipupuk dan dibina. Inilah Honda DBL East Nusa Tenggara Series 2015, kompetisi basket tingkat SMA paling bergengsi di Indonesia. Hari ini, Kupang sedang bersiap menyambut serunya laga final Honda DBL yang akan berlangsung di Gor Flobamora. Melihat kemeriahan yang ada, kita tak akan menyangka bahwa antusiasme terhadap olahraga basket ini baru 2 tahun belakangan ini terjadi setelah Honda DBL menggelar pertandingan di kota ini. Sebelumnya, olahraga basket di kota ini bagaikan hidup segan mati tak mau. Roda kompetisi dan kegiatan basket berhenti karena tidak ada yang mengurus. Lapangan-lapangan basket dibiarkan kosong bagai tak bertuan. Perbasi di kota ini sempat mengalami vakum yang berakibat liga pun ditiadakan. Di basket di Kupang atau di NTT secara umum itu punya masa keemasan tahun 60-an sampai 80-an. Dan itu kita tercatat punya beberapa nama-nama yang cukup terkenal karena mereka punya kiprah di nasional. Setelah era itu, sampai terakhir tahun 80-an, mereka-mereka yang pendahulu itu mulai meninggal, basket itu seakan mati. Baru 2012 ke sini, ya itu baru perlahan-lahan basket mulai hidup dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama yang dilakukan oleh DBL Indonesia. Sekitar tahun 90-an sudah vakum. Tidak ada lagi pengurusnya, juga perbasinya sudah vakum. Pertandingan-pertandingan juga sudah tidak kurang event-event lagi. Karena tidak ada event, akhirnya peminat basket sudah berkurang. Sempat udah malas main basket, soalnya nggak pernah ada event di tempat kami. Pertama kali DBL masuk ke NTT, itu kami sangat senang sekali, soalnya pertama kali event yang bergengsi lah untuk se-NTT ini, belum pernah ada event sebagus dan sebergengsi ini. DBL di Nusa Tenggara Timur ini memberikan dampak yang amat sangat pesat sekali perkembangannya, karena untuk tahun ini, tahun ketiga daripada pelaksanaan DBL ini, sudah ada dari daratan Flores, yaitu dari kota Bajawa. Dalam 2 tahun saja, kondisi ini sudah berubah. Sejak kehadiran Honda DBL di Kupang pertama kali tahun 2013, seolah ada gairah baru yang menggerakkan kehidupan olahraga basket di sana. Lapangan yang tadinya rusak dan terlantar mulai diperbaiki. Para penggemar basket pun seolah menemukan kembali semangat mereka yang sempat redup. Hari ini, begitu banyak penggemar basket yang memadati stadion, siap untuk memberi dukungan bagi tim unggulan mereka. Gelaran final basket SMA paling bergengsi kali ini dibuka dengan final putri. Kali ini Sri Kandi-Sri Kandi yang akan berlaga adalah tim basket SMA Regina Pacis Bajawa dan SMA Giovanni Kupang. Ini adalah final kedua bagi SMA Giovanni
setelah tampil sebagai juara mengalahkan SMA 1 di final Honda DBL East Nusa Tenggara Series 2013 lalu. Pertandingan dimulai dengan keunggulan SMA Regina Pacis Bajawa. Dengan agresif, mereka terus melancarkan serangan ke kubu SMA Giovanni Kupang. Mantan juara di tahun 2013 tampak kewalahan membendung agresivitas SMA Regina Pacis Bajawa. Tak disangka, pendatang baru ini mampu menguasai pertandingan. Kuarter pertama berakhir dengan keunggulan SMA Regina Pacis Bajawa 17-8. Di kuarter pertama sempat kaget dengan cara mereka bermain. Saya kewalahan sampai jaga nomor 11 dan sempat di kuarter pertama saya sudah pol 4. Pemainnya dia tuh cepat, jadi saya sering ketinggalan. Saya cuma bilang main saja seperti latihan. Di kuarter 2, SMA Giovanni Kupang mulai membalas. Mereka melancarkan serangan-serangan yang mulai sulit dibendung. Skor mulai berimbang, namun SMA Regina Pacis Bajawa pun tak mudah menyerah. Pertandingan berlangsung sangat sengit dan akhirnya dimenangkan oleh SMA Giovanni dengan skor 26-23. Besar-besar kita keluarin dia supaya Fernanda Ximenez nomor 13 bisa drive masuk dengan leluasa. Dari situ strategi berhasil. Kesalahan utama yang di tim kuarter kedua itu di mental mereka. Gugup sekali, takutnya kalah atau apa. Di kuarter 3, SMA Giovanni tetap unggul. SMA Regina Pacis berusaha keras membobol pertahanan, namun mereka pun mengalami kesulitan. Karena permainan mereka pun sangat solid dan kompak. Lagi-lagi terjadi susul-menyusul skor dengan ketat yang akhirnya tetap dimenangkan oleh SMA Giovanni dengan angka 36-32. Kita sama-sama menggunakan kehebatan kita, kelebihan kita. Ricis dengan posturnya tinggi digunakan, kita dengan kecepatan. Gamenya ini memang ketat sekali, maksudnya luar biasa sekali. Kuarter keempat dimulai dengan ketegangan yang memuncak. Perbedaan skor begitu tipis membuat para pendukung kedua tim bagaikan tak berani bernafas karena tegang. SMA Giovanni berusaha sekuat tenaga, namun tampaknya keberuntungan bukan milik mereka malam ini. Mantan juara ini harus menyerah pada kemenangan SMA Regina Pacis Bajawa yang dengan bangga mengantongi gelar juara dengan skor akhir 51-47. Biar berbunyi, langsung rasanya semua beban, semua perasaan gugup, capek, hilang semua. Sudah melebihi dari apa yang saya harapkan sebenarnya. Itu untuk saya itu hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Kami yang terbaik. Ini untuk Jawa. Di gelaran final putra, SMA 2 dan SMA 3 yang sama-sama berasal dari Kupang akan berhadapan. Aksi yang menegangkan dari dua SMA unggulan yang sama-sama pernah berlaga di final ini begitu dinanti-nantikan penonton. Dari awal kuarter, pertandingan sudah berlangsung sangat ketat. Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan terbaik mereka. Susul menyusul skor terjadi. Kedua tim saling membombardir dengan serangan tajam. Kuarter 1 dimenangkan dengan tipis oleh SMA 2 dengan skor 21-17. Kami sempat memimpin di kuarter 1. Itu yang membuat kami semangat. Saya ini gugup ya, jadi kuarter pertama itu mainnya kurang maksimal. Instruksi yang diberikan cukup diserap untuk anak-anak untuk dilakukan. Kalau di SMA 3 kita panasnya lama. Di kuarter 2, SMA 3 mulai membalas.
Permainan mereka tampak semakin tajam dan serangan yang membombardir kubu SMA 2 mulai sulit dibendung. SMA 2 mulai kewalahan menghadapi agresivitas SMA 3. Tajamnya serangan membuat mereka tak berkutik dan kesulitan untuk mencetak skor baru. Akhirnya SMA 2 pun menyerah dan SMA 3 berhasil memenangkan kuarter 2 dengan skor 37-21. Defense itu agak sedikit kedodoran. Saya tipe orang berteriak. Saya pasti akan punya hambatan dengan hilangnya suara. Makanya dari awal saya harus selalu mengajarkan gestur. Kalau ini Spartan, artinya man to man-nya Spartan. Tempel terus. Jangan sampai dia drive. Press, Spartan. SMA 2 mulai membenahi permainannya di kuarter 3. Perlahan mereka mulai mengejar ketinggalan skor cukup jauh yang terjadi di kuarter 2. SMA 3 tidak melemah. Mereka terus menahan serangan serta membalas dengan serangan yang tidak kalah tajamnya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, SMA 3 tetap memenangkan kuarter ini dengan skor 50-42. Dan SMA 3 juga mulai main cepat. Langsung double team, dan itu cukup efektif. Mereka saat penyelesaian akhir kurang maksimal. Memasuki kuarter 4, permainan SMA 3 semakin solid dan kompak. Tim SMA 2 berusaha mengejar ketinggalan skor mereka, namun memang Dewi Fortuna tetap tidak berpihak pada mereka. SMA 3 terlalu tangguh untuk dikalahkan. Dan akhirnya tim SMA 3 pun keluar sebagai champion dengan skor akhir 64-51. Yes, kita champion! Semantik champion! We are champions! All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak-detuk. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng. Mejeng bareng. Lapar bareng. Dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Zoomy. 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 Zoomy Friendship Bracelet. All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak-detuk. Do it for everyone. Make my life a beat. Kemeriahan laga final memang sudah berakhir. Tapi di balik setiap pertandingan selalu ada cerita perjuangan yang bisa menjadi inspirasi. Dunia basket memang syarat dengan cerita memperjuangkan semangat dan cita-cita. Tidak ada perjalanan yang mudah untuk menuju kesuksesan. Namun jika dijalani dengan sepenuh hati, prestasi yang gemilang sudah di depan mata.
Tim putri SMA Regina Pacis Bajawa berhasil membawa pulang gelar champion. Sebuah prestasi membanggakan sekaligus mengharukan karena untuk tiba di sini mereka harus melalui perjalanan yang sangat panjang. Letak geografis Bajawa dan Kupang terpisah sangat jauh. Untuk mencapai Kupang, para serikandi basket SMA Regina Pacis Bajawa harus menempuh perjalanan 10 jam lamanya. Selain itu, mereka pun harus berhemat karena untuk hidup selama 10 hari dengan 40 orang lebih bukan biaya yang murah. Untuk itu, mereka membawa hasil bumi dari ladang mereka sebagai perbekalan. Namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat mereka. Dan sungguh luar biasa, mereka akhirnya mampu menyabet gelar juara. Saya hanya bilang kita sudah menang dan saya tidak perlu kita menang. Dalam arti saya tidak ingin kamu terbebani bahwa harus menang. Saat kita sudah sampai di final, kita sudah menang. Itu saja sudah cukup. Karena yang kami prioritaskan di sini sebenarnya bukan masalah hanya latihan basket. Kalau kamu sudah ada perubahan mental, perubahan sikap, itu saja itu sudah kemenangan yang besar buat kami. Sosok pelatih ini adalah bukti kecintaan mendalam terhadap olahraga basket. Di tengah lesunya kegiatan olahraga basket di Nusa Tenggara Timur ini, ia tetap konsisten dengan dedikasinya memupuk bakat-bakat basket. Saya sendiri pas saya sudah dengan bola, saya pergi main sendiri. Dan waktu itu memang tidak ada orang. Jadi saya main sendiri di lapangan. Akhirnya ada beberapa orang yang anak-anak kecil yang sudah mulai, ya sudah, ayo main sama-sama. Mulai latih mereka main lay up. Memang kalau dianggap memang sering dianggap orang gila karena sendiri-sendiri main. Dan kalau kadang-kadang biar hujan juga tidak masalah pas saya main sendiri. Salah satu yang menjadi kunci sukses tim putri SMA Regina Pacis Bajawa adalah manajer tim. Dengan semangat dan dedikasinya membawa tim ke final, ia memutar otak bagaimana caranya agar tim ini bisa terus bertanding. Permasalahan utama kami adalah dana. Bagaimana kami bisa membawa orang dengan jumlah yang begini banyak, dengan kemampuan dana kami yang ya cukup terbatas. Tapi kami juga masih dibantu oleh pemerintah dalam dana dan beras. Akhirnya kami bisa bersepakat bahwa kami bisa mengikuti turnamen ini. Peranan guru pendamping pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa kenal lelah, beliau terus mendampingi anak-anak agar tetap fokus pada tujuan mereka untuk mencetak prestasi di lapangan. Dukanya, kami harus menempuh perjalanan darat dengan menggunakan bis dari kota Bajawa menuju kota Ende. Setibanya di pelabuhan Ende, anak-anak harus memikul bahan baku, yaitu buah labu Jepang yang kami bawa kurang lebih 12 karung. Itu sangat berat. Mereka harus memikul ke kapal dan sampai tiba di pelabuhan Bolo Kupang, mereka juga harus memikul itu bahan makanan sampai turun di pelabuhan. Dan ketika sampai di penginapan ini juga anak-anak masih terbawa mabuk, capek, lelah, dan lain-lain. Telah banyak yang dilalui guru pendamping dalam mendampingi tim putri SMA Regina Pacis Bajawa. Bahkan, pernah suatu ketika setengah tim mengalami kejadian aneh ketika berada di mes. Malam itu mulai sakit perut, semua. Hampir sekitar 8-9 orang. Saya telepon pastor minta bantuan. Dan saat itu kesurupan terjadi secara massal untuk yang perempuan. Dan memang kesurupan itu sangat aneh. Sangat ribut. Dan memang waktu itu aneh kesurupan, hanya yang mereka minta waktu itu mereka hanya mau kami pulang. Kalau tidak mereka bawa salah satu. Begitu banyak kisah suka dan duka yang telah dilalui tim ini. Tak heran jika prestasi mereka meraih gelar champion benar-benar merupakan prestasi yang sangat berarti. Kata Kak Rudi kan tidak butuh menang atau kalahnya. Intinya kami memberikan yang terbaik saja di lapangan. Tapi hasil akhirnya juga kami tidak menyangka kalau bisa menjadi pemenang dalam perlombaan ini. Jadinya pastinya bangga sekali bisa mempersembahkan yang terbaik untuk sekolah, untuk kabupaten, untuk semua orang yang menaruh kepercayaan besar kepada kami.
Kemenangan tim putri SMA Regina Pacis Bajawa menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan tekad dan semangat untuk meraih sukses. Jarak bukan kendala karena semuanya bisa diatasi dengan tetap fokus dan strategi yang tepat untuk menang. Jadi sebenarnya musuh itu bukan ada di luar, tapi musuh terbesar ada di dalam sendiri. Dan kalau kau bisa atasi musuh di dalam kau punya diri, kau pasti bisa bermain baik sekali dan kau bisa sukses. All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak-detuk. Do it for everyone. Make my life up. Kuawali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self-care. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self-care. Kembali di kota Kupang, ada seorang pemain yang istimewa karena berhasil meraih gelar Most Valuable Player. Ia adalah Kukuh Dwi Pangestu. Keberhasilan Kukuh bukan tanpa perjuangan. Kecintaannya terhadap basket sempat membuatnya sedikit menelantarkan pelajaran di sekolah sehingga nilainya banyak mengalami penurunan. Akibatnya, kedua orang tuanya yang tadinya mendukung minatnya terhadap basket mulai membatasi ketertarikannya untuk berprestasi di olahraga ini. Sejak SMA, ya dia awalnya minta beli bola. Enggak, kalau memang dia mau beli, nah ya beli sudah. Kalau memang itu hobinya. Saya panggil dia, saya kasih tahu, saya kasih pengarahan. Kalau di sekolah harus seimbang dengan olahraganya. Jangan sampai kalah lah istilahnya. Wajar jika orang tuanya merasa khawatir basket akan menyita waktu Kukuh dari belajar karena biar bagaimanapun Kukuh harus bisa membagi waktu antara basket dan pelajaran. Untungnya, Kukuh memiliki guru yang tahu bagaimana cara memotivasi Kukuh agar bisa membagi waktu dan perhatian seimbang untuk basket dan pelajaran akademis. Ya, jadi kita selalu pesan pada anak-anak kita yang prestasi untuk bidang olahraga atau atlet yang lain termasuk Kukuh. Itu bahwa talenta itu dikembangkan, tetapi juga memperhatikan belajarnya juga. Memang penurunan nilainya itu bukan karena mengikuti basket ataupun apa, tidak, tapi karena ada beberapa pas dia mengikuti pas tugas yang diberikan itu yang persoalan. Dengan bantuan guru serta disiplin dari kedua orang tuanya, Kukuh akhirnya mampu menyeimbangkan kecintaannya terhadap basket dan prestasi akademis di sekolahnya. Kalau jujur saya dulu
yang semester awal masuk sekolah itu masih fokusnya belajar. Jadi kalau dapat nilai tinggi-tinggi. Terus mulai semester 2 dan semester 3 itu belajarnya kayak dikurangi. Lebih banyak basket dan akhirnya nilainya rendah. Ini mama sama ayah ini sedikit ini marah. Terus mulai saat itu kayak ada buat jadwal tersendiri. Jadi kayak ini sebelum latihan basket itu ada waktu belajar di kamar sendiri, dan setelah basket itu belajar sedikit baru istirahat. Perjuangan Kuku tak sia-sia. Tekadnya untuk memperbaiki nilai sama besarnya dengan tekadnya untuk mencetak prestasi di lapangan. Dengan semangat dan kerja keras, tentunya tak ada yang tak mungkin bisa dilakukan. Terbukti, Kuku akhirnya berhasil terpilih menjadi Most Valuable Player. Kayak Amerika memang ini tujuan terbesar mungkin semua terbesar, tapi saya berharap pertama masuk 50 besar aja dulu. Soal kalau sudah masuk 50 besar, saya target yang lebih besar lagi. Jadi saya targetnya bertahap, bukan langsung mau jadi All-Star itu. Karena saya tahu semua orang itu ada latihan giat-giat sampai mau terbang ke Amerika itu. Tapi jujur saya target saya ini bertahap. Untuk Kuko semoga di DBL Camp di Surabaya nanti dia bisa menjaga stamina, menjaga tubuh supaya fit, supaya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Dan semoga Kuko bisa terpilih jadi DBL All-Star. Amin. Meninggalkan kota Kupang, masih ada rasa kekaguman atas keberhasilan provinsi ini membalik keadaan. Olahraga basket yang tadinya sudah surut semangatnya berhasil menjadi bintang di hati masyarakat. Inilah komitmen Honda DBL. Dari tahun ke tahun, kami terus mencari semangat-semangat terbaik untuk dipupuk dan dibina. Inilah gelaran basket tingkat SMA paling dinanti-nantikan. Karena dari gelaran ini, bintang-bintang membanggakan akan dilahirkan.